Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik, falakal hamdu wa lakash syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana ja'alna minal mutahabbina fik wa minal mutazawirina fik wa minal mutajalisina fik wa minal mutabadilina fik. A'inna ya Rabbana ala ta'atik, a'inna ya Rabbana ala tarki ma'siyatik, a'inna ala dhikrik wa syukrik wa husni ibadatik. A'inna ya Rabbana ala tarbiyati awladina, wa'inna Rabbana ala birri abaina wa ummahatina. A'inna ala anwa'il khairati innaka anta ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan, dari semua yang hadir, wabil khusus adalah pengurus-pengurus inti Masjid Abu Ubaidah Ibn Al-Jarrah. Semoga perkumpulan kita saat ini adalah muqaddimah kita berkumpul dan bertemu kelak di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjutan dari apa yang kami sampaikan semalam di Masjid Negeri Pulau Pinang. Semalam kami mengingatkan para keluarga dan para orang tua panjang lebar, harus kita membuat rumah kita rumah yang indah, rumah yang layak untuk tumbuh anak-anak kita dengan baik secara fisik, secara mental, secara pikiran dan secara hati. Mulailah mewujudkan kelembutan di dalam rumah, keindahan di dalam rumah. Jangan ada kalimat kasar dan kotor di dalam rumah kita. Jangan sampai ada caci maki di rumah kita. Jangan sampai ada suami atau istri yang saling merendahkan. Karena kotoran akhlak itu atau akhlak buruk itu akan dibaca oleh anak, sehingga mereka akan tumbuh sesuai dengan apa yang mereka baca dan mereka lihat. Sehingga menjadilah mereka anak yang kasar perilakunya, hatinya kotor, pendengki, pembenci dan seterusnya. Semalam sudah kita sampaikan panjang lebar. Malam ini kita berpindah kepada para anak. Kita semua adalah anak. Ingat wahai para anak, jangan menyalahkan orang tuamu. Jika ternyata orang tuamu salah di dalam mendidikmu, bukan berarti harus kita ikut menjadi salah. Hari ini kita ingin menjadi anak yang baik dan benar. Jangan katakan karena ayahku tidak mendidik maka aku begini, ayahku telah salah maka aku begini. Tidak. Hari ini kita akan menjadi anak-anak yang berbakti. Siapapun orang tuamu, sebab seorang anak mempunyai orang tua ada bermacam-macam. Dan nasib anak juga bermacam-macam, ada nasib baik dan nasib buruk. Ada seorang anak mempunyai orang tua yang baik, bapak ibu baik-baik, dan sang anak pun baik. Ada seorang anak mempunyai orang tua yang tidak baik, tapi anak masih tetap bisa baik, maka beruntung dia. Ada anak yang bapak ibunya tidak baik, tapi dia ternyata juga memusuhi ayahnya, tidak bakti pada ayahnya. Apapun bentuknya, dia tetap anak durhaka. Ada yang keempat adalah orang tuanya baik, tapi sang anak tidak baik. Sungguh neraka, durhaka benar, sungguh neraka.
Maka hari ini kita bicara tentang anak. Kita sebagai anak, ingat, orang tuamu adalah orang tuamu. Tidak akan bisa menggapai kebahagiaan seorang hamba yang menjalani hidup dengan durhaka kepada orang tuanya. Tidak akan. Harga mati tak bisa ditawar lagi. Nabi menyebutkan kullu dzambin yuakhirullahu uqubatahu yaumal qiyamati illa uquqal walidaini fa innallaha yu'ajjiluhu fid dunya qabla al-mamat. Banyak dosa-dosa yang dilakukan seorang hamba, hukumannya Allah tunda nanti di akhirat. Seram juga, mengerikan hukuman di akhirat. Akan tapi ada dosa yang hukumannya Allah timpakan di dunia sebelum mati, yaitu di saat seorang anak durhaka kepada orang tuanya. Seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya harus menemui kesengsaraan di dunia sebelum di akhirat. Maka dari itu, wahai para orang tua, jangan sampai kita salah mendidik anak kita lalu anak kita jadi anak durhaka. Biarpun katanya kita ridho, kita menangis dengan air mata darah, tapi anak kita durhaka, dia sengsara, dia daftar sengsara. Maka ayo yang baik mendidik anak. Sekarang kita bicara tentang anak. Berbakti kepada orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Sudah merupakan ketentuan dari Allah, kita seorang hamba beribadah, mengabdikan diri kepada Allah. Ini nomor satu. Beribadah kepada Allah. Yang kedua ternyata adalah baik kepada orang tua. Orang tua. Nah, permasalahannya sekarang, kita memahami berbakti ini tidak dengan hati, tapi dengan akal saja. Sementara akhlak bukan sekedar difahami oleh akal dan difahami dan dihafal oleh akal, tapi akhlak bakti itu dari hati, dari dalam hati kita. Hati yang penuh penghormatan kepada orang tua, hati yang rindu untuk mengabdi kepada orang tua. Dari situlah bakti yang sesungguhnya. Sehingga bakti kepada orang tua bukan basa-basi, bukan basa-basi, akan tapi berasal dari hati kita. Mari kita asah bagaimana urusan kita dengan orang tua kita. Ada berbakti itu halus sekali, dan juga ada durhaka itu halus sekali. Ingat, bisa jadi orang itu melakukan durhaka tidak terasa, tampaknya dia berbakti, sesungguhnya dia durhaka kepada orang tuanya. Tampaknya berbakti, tapi dia durhaka. Kalau dilihat ibunya sakit, dia melayani ibunya, Masya Allah, membantu ibu bapaknya luar biasa. Tapi dia punya maksud agar mendapatkan ringgit, toko yang milik kedai yang ada di sana biar dimiliki olehnya dan sebagainya. Busuk hati dia. Sekarang kita tidak perlu menengok orang lain yang durhaka kepada orang tua, akan tetapi sekarang kita melihat diri kita. Karena durhaka itu halus, jangan-jangan kita termasuk orang durhaka tapi kita tidak terasa, tidak merasa. Jika kita berada di rantau, di negeri orang misalnya, di saat hari raya Idul Fitri, siapakah orang pertama yang Anda telepon? Mungkin adalah bos yang telah memberikan pekerjaan kepada Anda, atau kawan kerja, atau kawan yang telah memberikan pertolongan. Ibunya nomor ke-20. Ibunya tidak terlalu penting. Halus sekali. Jadi durhaka itu halus. Sekarang kita berkoreksi. Kalau Al-Quran menyebutkan fala takul lahuma uffin, jangan sampai engkau berkata uff. Uff itu adalah satu ungkapan yang menunjukkan kalau kita itu tidak nyaman berbincang dengan ibunda dan ayahanda. Apa bocor? Tidak nyaman. Menunjukkan tidak nyaman. Mungkin karena orang tua kita, mohon maaf, mungkin dia tertinggal secara ilmu, pengetahuan. Mungkin kita sudah punya pekerjaan yang bagus sehingga baju kita bersih rapi, ibu kita adalah mungkin compang-camping,
Atau mungkin ibu kita sudah mulai suka lupa sehingga kita sering marah. Na'udzubillah, hati-hati. Fala taqul lahum uffin. Uff itu maknanya luas. Uff itu bukan, bisa jadi begini loh, uff itu kalau dinasehati orang tua kita berkata macam ini, iya iya, kenapa pakai iya dua kali? Kalau iya kan cukup iya Umi, iya iya, kenapa pakai iya iya? Atau mungkin sambil kita mengetuk-ngetuk meja, sambil kita bernyanyi-nyanyi ringan di dalam hati kita. Oh, durhaka, tunggu kesengsaraan, hei anak durhaka. Makanya memahami ilmu ini penting. Jangan sampai kita diam-diam sudah durhaka. Durhaka halus, seperti halnya berbakti halus sekali. Kalau kita gambarkan orang berbakti halus, orang berbakti halus, ini mungkin kita gambarkan kehidupan di zaman dulu. Jika seorang anak mau berangkat sekolah, ke anak umur 14-15 tahun, seorang anak dulu kalau sekolah pakai bicycle, bukan pakai motorcycle. Tak ada motorcycle dulu. Sehingga biasanya itu sekolah di kampung itu saling menghampiri. Jadi yang paling jauh menghampiri, sehingga yang semula sendiri menjadi dua, sepeda jadi dua, sepeda jadi tiga, ramai gitu. Itu kebiasaan di sebuah kota, keakraban terjalin. Suatu ketika rombongan pelajar-pelajar yang naik sepeda ini berhenti di salah satu kawannya yang belum tampak menanti, belum tampak di luar rumah. Lalu teman-temannya ini berteriak, Ahmad cepat, waktu sudah siang, nanti kita telat. Rupanya si Ahmad di dalam rumah masih lagi makan, dia sarapan pagi. Mendengar panggilan dari temannya yang katanya waktu sudah siang, Ahmad terburu-buru sehingga makan dengan cepat. Kemudian dia mencuci tangannya, kemudian ambil bagnya, kemudian dia langsung cium tangan ibundanya, ambil bicycle-nya, lalu dia berangkat bersama kawan-kawannya. Sekolahnya tak jauh 2 kilo, 1,5 kilo lah. Setelah sampai di sekolah, di madrasahnya, sesampainya di sana, teman-temannya menyandarkan bicycle-nya, kemudian semuanya pada masuk kelas atau bermain yang lain, karena belum masuk kelas waktu itu. Tiba-tiba si Ahmad kembali lagi dengan mengambil bicycle-nya. Ngambil bicycle-nya kembali lagi. Teman-temannya pada bingung, pada bertanya, mau kemana tuh Ahmad? Tak lama kemudian Ahmad setelah tampak hilang, kembali pulang, balik lagi. Setelah kembali lagi, ditanya oleh teman-temannya, Ahmad kemana kamu tadi? Aku pulang. Kenapa, ada yang ketinggalan? Enggak. Terus kenapa kamu pulang? Tadi waktu kalian menghampiri aku ngajak berangkat sekolah tadi, aku kan lagi makan. Terus kamu bilang ding 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 ding, ayo cepat, waktu sudah siang, nanti telat. Akhirnya aku kan terburu-buru. Ya terus, karena aku terburu-buru, ya aku langsung cuci tangan, aku langsung ambil bag, cium tangan ubiku, aku pergi. Terus kenapa? Aku lupa kalau tadi piring itu belum aku cuci. Aku tidak rela jika piring itu dicuci oleh ibundaku. Membayangkan kalau piringnya dicuci umiknya dia tidak rela. Mikir bagaimana piringku dicuci oleh ibuku. Sebuah contoh saja. Hari ini anak sudah dewasa, sudah besar, mama, baju cuciin sekalian. Ibu kita sudah merawat kita dari kecil. Sekarang kalau kita sudah begede besar semacam ini, kita yang mengabdi pada ibunda kita. Dia tidak punya kesadaran kalau itu adalah membebani. Biarpun orang tua kita dengan serang, tapi perasaan hatimu di mana? Itu bekti yang halus. Bekti itu halus dari hati. Tidak ada seorang anak gadis atau seorang anak laki-laki duduk di atas kursi, tiba-tiba ibunya nyapu lalu dia diam saja. Nggak mungkin kalau dia punya hati bekti. Nggak kuat, mama, umi, biar aku yang menyapunya. Ayo. Ini loh, malam ini kita mengajak berenung.
merenung, jangan-jangan aku ini termasuk orang yang tak peduli dengan ibuku. Ibunda kita menanamkan nasi buat kita, membesarkan kita, merawat kita. Lalu gara-gara kita sekolah di KL sana, atau sekolah di Kedah sana, pulang sepekan sekali, Masya Allah. Orang tua kita kerja siang malam, cari uang, cari ringgit, banting tulang, meres keringat. Seharusnya di saat kita bertemu dengan ibunda, ayahanda, gantian kita yang memuliakan mereka. Hari ini anak-anak sudah tidak ngerti berbakti. Berat hidup mereka di masa yang akan datang. Ibundanya capek, bahkan kadang ibunda dibentak. Bahkan mungkin dengan bahasa congkaknya, Mama, Umi, besok hari Ahad, tolong ya bajunya beres semuanya Mi ya, karena Ahad mau berangkat ke KL. Ya salam. Pulang membawa baju satu beg kotor, hari Jumat, malam Sabtu, Ahad bagi, Mama harus beres. Subhanallah, innalillah. Ini sudah tidak pernah ada pendidikan seperti ini. Sehingga anak durhaka halus. Mungkin kita sudah gede begini masih durhaka pada orang tua. Hati-hati. Kita tidak akan mampu balas budi ibunda ayahanda. Ada suatu ketika, kisah pada zaman sahabat Nabi SAW, Sayyidina Abdullah bin Umar, di saat beliau melakukan tawaf kemudian sa'i, beliau melihat seorang anak muda yang menggendong ibundanya, digendong ibundanya tawaf, kemudian sa'i. Setelah sa'i didudukkan di tempat yang nyaman, kemudian diambilkan air minum, kemudian minta izin kepada ibundanya, Umi, aku akan ketemu dengan Imam Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar adalah termasuk sahabat mujtahid, fuqahanya sahabat Nabi, dan beliau adalah anaknya Sayyidina Umar bin Khattab. Kata ibundanya, iya, pergilah kau ke sana. Datanglah sang anak muda kepada Sayyidina Abdullah bin Umar dan bertanya, Imam Abdullah bin Umar, iya, ada apa anak muda? Imam melihat saya tadi. Oh iya, aku melihat kau, hebat kau nak. Sebab dahulu itu yang umrah masih sedikit, yang haji sedikit. Jadi kalau ada orang yang tampak berbeda, itu terlihat. Gendong ibu pasti terlihat. Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan, hebat kau nak. Kenapa kau bisa begitu? Kenapa kamu bisa seperti itu? Sang anak berkata, Imam, ibuku orang baik, dan aku ingin membalas budi ibuku. Ibuku pengen umrah, ingin melakukan ibadah nusuk ini. Dan saat ini aku bisa mengabulkan keinginan ibundaku, biarpun beliau sudah tidak bisa berjalan. Aku gendong. Ibuku sangat baik. Aku gendong sampai ini merah leherku. Aku mau bertanya kepadamu, wahai Imam Abdullah bin Umar. Tanya apa, wahai anak muda? Apakah yang aku lakukan ini sudah bisa membalas budi baik ibundaku kepadaku? Imam Abdullah bin Umar menjawab dengan spontan tanpa pikir panjang. Dijawab, tidak wahai anak muda, yang kau lakukan tidak ada apa-apanya dibanding apa yang telah dilakukan ibundamu. Apa yang kau lakukan tidak ada apa-apanya dibanding apa yang dilakukan oleh ibundamu sesaat melahirkanmu. Waktu ibundamu melahirkanmu, taruhannya nyawa antara hidup dengan mati. Kemudian ketahuilah wahai anak muda, cara menggendong ibunda dengan anak-anak, cara menggendong anak menggendong ibu, dan ibu menggendong anak berbeda. Seorang ibu di saat menggendong anaknya, dia melihat anak yang masih merah, orok bayi, menunggu kapan buka mata, kapan bisa tengkurap, kapan bisa merangkak. Setiap menggendong berharap kapan bisa berdiri, kemudian kapan bisa berjalan, berlari, kemudian kapan anakku bisa besar. Itulah seorang ibunda di saat menggendong anaknya. Tapi ingat wahai anak muda, alangkah banyaknya seorang anak yang di saat menggendong ibundanya, kapan ibundaku mati. Karena merasa capek, ibundanya sakit. Ayo hati-hati. Jika di rumahmu ada ayah yang sakit, ibu yang sakit, itu adalah Allah akan mengangkat derajatmu. Jangan ada amarah sedikit pun. Jangan ada kata jenuh. Kalau engkau ngerti bekti, tidak akan jenuh, tidak akan capek. Karena itu sesungguhnya Allah akan lipat gandakan pahalamu. Ini hakikat yang harus kita pahami hari ini.
Akhlak bukan di otak, berputar-putar di otak. Akhlak bukan rakit rasa, bagaimana perasaan kita dengan ibunda dan ayahanda. Tidak perlu menengok saudaraku tidak berbakti, abangku tidak berbakti, bukan urusan saudara, urusanku bagaimana aku dengan ibuku, aku dengan ayahku. Sebelum berlalu, kalau ada anak durhaka kepada orang tua akan dihukum oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Begitu sebaliknya orang yang berbakti kepada orang tua biarpun dia orang kafir, biarpun dia orang tidak beriman, tapi kok dia baik-baik dengan bapak ibunya, Allah akan berikan kepadanya kebaikan. Cuman kebaikan di dunia saja, tidak ada di akhirat. Sehingga kalau ada orang kafir dia baik sama ibunya, Allah akan berikan kebaikan di dunia. Cuman dunia kan terbatas, dan kita urusan kita akhirat. Begitu agungnya ibunda, ayahanda. Ayo kita merenung. Kadang kita itu berbakti, durhaka kadang halus sekali. Bagaimana durhaka halus? Tadi tampak misalnya ini macam kita harus membuat contoh. Karena dengan contoh itu kadang-kadang kita akan terasa. Ada sebuah keluarga, sang ayah meninggal dunia sudah lama. Lalu ibu berjuang untuk membesarkan anaknya, bisa kuliah, bisa sekolah, sampai bisa pengusaha, sukses menjadi bisnis. Dan kebetulan hadir di kota, semacam di Penang ginilah, dekat, tak jauh lah. Sukses semuanya, anaknya berlima sukses semuanya. Tiba-tiba hari itu sang ibunda sakit. Dan ibunda ini energik, sehat, hampir tidak pernah sakit. Sakit sebentar, flu, demam, minum obat, selesai. Cuman hari ini sakitnya tampak parah. Sehingga sang ibunda perlu dibawa ke hospital. Setelah dibawa ke hospital, ternyata dia harus menginap. Harus menginap di hospital. Karena harus menginap, bingung. Ibunya gak mau, jangan nah, aku gak mau menginap di hospital, tak nyaman dia. Dari dulu biarpun hospital bagus tak enak. Tapi Umi harus nginep, Umi harus berobat biar cepat sehat. Gak mau. Iya Umi, harus Umi. Kata dokter ya, kata dokter gimana? Dokter ya, iya kata dokter mau ibu harus rumah sakit biar cepat sembuh. Akhirnya sang ibunda mau menginap di rumah sakit. Kemudian abang yang paling besar berdiskusi, berbincang-bincang dengan adik-adiknya, bermusyawarah. Adik, abang, kita harus buat jadwal waktu. Siapa yang akan menjaga ibu hari ini dan sore siapa? Rupanya adik-adiknya semuanya berkata kepada sang abang, abang tidak usah pakai jadwal, gak usah bikin jadwal. Abangnya kaget, bagaimana tidak pakai jadwal? Tahu jadwalnya? Waktu. Kata adik-adiknya, abang kami mau tinggal di sini semuanya. Loh, keluargamu macam mana? Aku sudah bilang sama suamiku, kalau perlu saja nanti ngambil baju aku pulang. Aku akan tetap di sini, nggak pakai jadwal deh. Semuanya tidak ingin menjauh dari ibunya yang lagi sakit. Betul, di malam itu malam pertama di hospital, sang ibunda di ranjang di tempat tidurnya di rumah sakit, di hospital, sama anak-anaknya tidur di sana sini, lengkap seperti masa kecilnya dulu. Ibu biarpun sakit, ternyata hari ini aku melihat anak-anakku kumpul di hadapanku. Senang sang ibu, sakit tapi senang lihat anak-anaknya kumpul. Dan tampak malam itu diskusi, ngobrol sampai malam tuh. Tidak pernah keadaan semacam ini terjadi. Sehingga kakak adik ngobrol sampai malam. Sang ibu melihat dengan senang sampai tertidur sang ibunda. Di pagi harinya begitu, yang dua pulang sebentar, ngambil baju, balik lagi, karena dekat semua. Sampai sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 15 hari, sampai 12 hari, 15 hari. Di hari yang ke-15, salah satu daripada yang berlima, ini salah satu anak perempuannya, yang dia juga sudah punya, jadi ibu-ibu sudah punya anak. Salah satu anak perempuannya ini pergi ke office, ingin tahu tentang keadaan ibundanya. Karena sang ibunda sudah tampak sehat. Lalu bertanya, dokter, gimana keadaan ibuku? Dilihat, oh baik, good, masya Allah, sudah baik semuanya. Ini sudah boleh pulang nih. Boleh pulang, betul. Iya boleh pulang.
Sang anak senang, girang mendengar ibunda sudah boleh pulang. Setelah itu ngomong terima kasih dok. Kondisi, oh ya, sebelum buka pintu sang dokter berkata, ibu sebentar. Ini lagi menyelesaikan obat. Sebetulnya dia sudah bisa pulang, tapi obat harus diselesaikan. Kalau begitu tambah 1 hari biar tuntas, biar obatnya tuntas. Karena obatnya melalui infus, dia akan pakai suntik. Nanti sampai di rumah malah tidak termakan obatnya. Oh gitu, iya. Akhirnya sampai sang anak tadi sampai ke kamar hospital cerita, abang, ibu, Umi sudah bisa pulang. Bener. Iya. Sekarang enggak Umi, besok. Karena obatnya kurang sedikit. Betul boleh pulang. Iya Umi, saya sehat. Senang bilang semuanya. Setelah mendengar kabar gembira bahwa esok hari sang ibunda boleh pulang, sang abang yang tertua berkata, adik-adikku, ya bang, berapa lama Umi di sini? Umi di sini sudah 14 hari lebih. Coba bayangkan rumah Umi macam mana kira-kira. Jangan sampai Umi pulang kalau sakit lagi gara-gara rumahnya kotor, banyak ini, banyak itu. Oh iya. Lalu gimana kira-kira? Sudahlah bang, biar dibersihkan sama pembantu yang ada di rumah. Tidak, kurang maksimal. Harus ada dari kita yang mengalah untuk pulang duluan. Toleh. Ada. Katanya, harus ada yang pulang. Siapa yang pulang? Rupanya tak ada toleh, tak ada yang mengatakan mau pulang. Ada satu perempuan yang kebetulan dia anak perempuan yang tadi yang ke office, yang memang dia biasa cekatan, dia lincah orangnya. Dia mengangkat tangan, abang biar saya saja pulang duluan, aku akan rapikan rumah biar oke, biar beres. Oke, oh ya betul, nggak apa-apa. Pulanglah dia. Tafadhal. Insyaallah. Bismillah. Akhirnya pulanglah sang anak perempuan tadi. Anak perempuan sudah jadi ibu-ibu dia. Pulang di rumah menjelang maghrib, langsung belum maghrib membersihkan tempat tidur, toilet dibersihkan, semuanya dirapikan. Begitu semangatnya dia, tidak mau diganggu oleh siapapun. Handphonenya dimatikan. Nanti biar aman dia. Kecapean dia, ketiduran dia. Habis sholat isya langsung tidur. Bangun-bangun menjelang subuh, langsung sholat subuh. Habis sholat subuh menak-nak nasi. Pokoknya nyiapkan untuk semuanya. Dibantu dengan pembantu di rumah. Sampai jam 7 dan 8 dia nunggu berita. Kok tidak ada kabar bila nih Umi mau datang nih? Berapa? Bila ini abang-abang mau datang nih? Tak ada berita. Baru diambil, dia baru sadar diambil handphonenya. Setelah handphone diambil, rupanya handphonenya mati. Baru dinyalakan itu handphone, ternyata banyak WhatsApp. Masuk semuanya. Belum sempat bisa membacanya, ada mobil ambulan masuk ke rumah. Kaget, gemetar dia. Kenapa harus pakai ambulan? Jangan-jangan ibu takut dia. Keluar abangnya, keluar kakaknya, keluar adiknya. Wah, keluar semuanya, 4 keluar. Baru susternya, nurse-nya keluar. Suster keluar, perawatnya. Terakhir ibunya keluar, tampak lebih cantik dari sebelumnya, segar berdiri. Kaget dia, abang kenapa harus pakai ambulan, bikin takut aja. Dia bilang, Umi kenapa harus pakai ambulan? Kata abangnya, semula mau pakai kereta abang nih, cuman kalau pakai kereta tak bisa masuk semuanya. Cuman katanya ada ambulan baru nih, bagus. Jadi kita bawa ambulan, dia bisa kumpul bersama itu. Lihat ini keadaan ibu yang baik, anak-anak yang baik. Akan tapi kita wahai hamba Allah, bakti urusan hati. Allah Maha tahu kenapa anak perempuan tadi pergi ke office.
dan bertanya tentang keadaan ibunya, kemudian berapa hari dan seterusnya. Kemudian dia kenapa milih pulang duluan dan kenapa handphone dimatikan. Sebetulnya dia waktu datang ke office bukan sekedar tanya bagaimana keadaan ibu, bermacam-macam ditanya tentang berapa hari dan biayanya berapa dan seterusnya, dan dia mengerti semua, termasuk dia milih pulang lalu dia mematikan handphonenya. Sebetulnya dia menghindar dari dimintai bantuan untuk mengeluarkan ibundanya dari rumah sakit, dari hospital, karena dia tahu kalau dia ada dan dimintai, karena biayanya banyak, berringgit-ringgit, ribuan ringgit. Cuman dia pura-pura menghilang, pura-pura sibuk. Dan hari ini ada ibunya sakit, tidak mau dia datang ke tempatnya. Kenapa? Nanti aku suruh beli obatnya. Allah, innalillah. Hati-hati. Jangan sampai ada di antara kita punya durhaka halus. Kalau sudah untuk ibunda, ada hal yang perlu kami sampaikan. Ada banyak sebab durhaka kepada orang tua. Tentu banyak sebab, di antaranya adalah pernikahan. Awas hati-hati. Kisah Alqamah juga begitu. Setelah menikah berubah. Salah. Kita harus berubah. Bisikan syaitan, godaan syaitan, kita singkirkan, kita buang, kita rubah. Jangan dengan pernikahan kita tidak berbakti pada orang tua. Sekarang kita rubah. Dengan menikah, mari kita tolong menolong dalam berbakti kepada orang tua. Banyak hal yang kita dapat agar rumah kita semakin indah, penuh berkah. Maka rumusnya sederhana. Hei para suami, ajari istrimu agar semakin hari semakin baik dengan bapak ibunya, bukan bukan. Hei para istri, ajari suamimu agar semakin hari semakin baik dengan bapak ibunya, bukan ibumu. Akan tapi yang ada hari ini, Masya Allah, seorang istri jika melihat suaminya banyak membantu ibundanya sendiri, ibunda sang suami, mukanya muka masam. Seorang suami melihat istrinya dekat baik dengan bapak ibunya, sering mengirim ringgit, marah. Apa itu semuanya? Dia tidak mengerti bagaimana tolong menolong dan berbakti ini dahsyat. Termasuk dalam silsilah mewujudkan keindahan dalam rumah tangga, bukan sekedar teori dohir, tapi ngambil keberkahan, yaitu dengan cara berbakti kepada orang tua. Maka tolong menolong di dalam berbakti kepada orang tua ini dahsyat di dalam rumah tangga. Dan juga ada makna rayuan. Anda paham makna rayuan? Kan ada merayu, ayo kita bulan madu di atas awan, kan khayal itu namanya. Kita merayu dahsyat. Coba saja macam ini. Anda seorang istri ngajak belanja ya, suami, abang antarin belanja dong ke supermarket. Oke, ayo adik, diantarin ke supermarket. Yang bayari kan abangnya, suaminya. Cuman sang istri setiap kali mengambil sesuatu, minyak goreng 1 kilo, sang abang berkata, adik tambah 1 dong. Untuk apa bang? Sudahlah ambil. Ngambil beras 1 karung, kata abangnya, tambah 1 lagi sayang. Setiap sabun tambah 1 lagi, selalu tambah 1 lagi, tambah 1 lagi. Dikira sang istri biar bulan depan tak usah belanja lagi. Kan begitu ya, terima aja istri, oke-oke aja. Dibayar oleh sang suami, lalu dibawa pulang. Sampai di rumah, sang istri merapikan belanjaan-belanjaannya. Lalu bertanya, abang, belanjaan tambahannya gimana nih? Gak ada tempat nih, susah. Pinggirkan sayang, taruh di pinggir. Terus kita bungkus. Kok dibungkus abang? Ya udah dibungkus, ayo. Setelah dibungkus mau dikirim. Dikirim kemana abang? Aku kirim ke rumah ibu. Ibu? Kan ibu abang sudah meninggal. Bukan ibuku, ibumu cantikku, sambil pegang hidungnya. Ibumu sayangku. Habislah seorang perempuan jatuh cinta yang kesekian kali kepada suami. Dahsyatnya, ini rayuan dahsyat. Begitu juga seorang istri, mungkin sang suami memberikan uang belanja pas-pasan, anggap saja pas-pasan. Tiba-tiba sang istri nabung, menyimpan. Setelah itu akhir bulan, abang, aku beli sesuatu. Apa itu? Bermacam-macam, ada beras, ada minyak goreng. Untuk apa adik? Untuk dikirim abang. Kirim ke siapa? Ibu. Ibu siapa? Ibunya abang. Jatuh cinta dia.
Cuman hari ini banyak orang bodoh, tolol, goblok, segala macam kebodohan dikumpulkan. Kalau suaminya ingin bantu ibunya, cemberut dia, marah. Dan ini ada kejadian. Suatu ketika ada orang hadap kepada kami. Jadi kami hadirkan semacam ini karena di alam nyata ada. Seorang ibu datang kepada kami lalu bertanya, "Buya, gimana sih hukumnya kalau seorang istri bersedekah memberi kepada ibunya sendiri, ibunya sang istri sesuatu tapi tanpa diketahui oleh sang suami?" Ya kami tanya, "Itu duit siapa?" "Duit saya, Bu ya. Saya ngasih ibu saya tanpa sepengetahuan suami saya." "Duit siapa itu?" "Duit saya, Bu ya." "Bukan duit suami?" "Bukan, saya punya gaji sendiri." "Kalau duitmu boleh kau berikan kepada siapa saja, tapi kalau duit suamimu harus dapat izin dari suamimu." "Enggak, duit saya, Bu ya." "Kalau duitmu sendiri, ya boleh dong kamu bagi-bagi ke orang di pinggir jalan saja boleh, apalagi kamu berikan kepada ibundamu sendiri." Kata sang istri, kata perempuan tersebut, "Alhamdulillah, jadi saya enggak dosa." "Oh tidak dosa, karena uang-uang." "Alhamdulillah." Ntar dulu, cuman saya mau tanya apa Bu ya? Memangnya kenapa kalau kamu memberikan ringgit kepada ibumu lalu ketahuan sama suamimu, kenapa?" "Buya, marahnya ada kira-kira. Dalam hati saya ngomong, suamimu itu iblis pakai kopiah putih. Salah pilih kau punya istri, punya suami iblis ya. Iblis itu kan jerumuskan orang. Iblis pakai kopiah, iblis pakai sorban barangkali." Dalam hati saya, nasib buruk punya suami semacam itu, karena dia akan menghancurkan sang istri, akan menjadikan sang istri jauh dari orang tua. Begitu ada kisah sebaliknya. Ada seorang suami sudah sukses, tidak-tidak berkata macam ini, "Buya, saya punya ayah meninggal beberapa tahun yang lalu. Mau tidak mau aku jadi tulang punggung. Yang mencukupi ibuku, adikku adalah aku. Cuman Buya, ini Buya kan ngajari kompak dengan keluarga kompak. Sekarang Buya, kalau saya ngirim uang kepada ibuku dan adikku tanpa sepengetahuan istri saya, kan ini gak kompak, boleh nggak?" Saya tanya, "Istrimu sudah kau beri nafkah?" "Oh sudah, cukup semuanya." "Baik, asalkan istrimu sudah kau cukupi nafkahnya, boleh kau berikan siapa saja, boleh, apalagi kepada ibumu dan adikmu. Tapi kan tidak kompak, ini masalah beda. Tinggal nanti dibangun kekompakan. Yang jelas kamu boleh memberikan ke siapa saja untuk bangun masjid. Hari ini karpet mau diganti, bayar karpet." Ini karpetnya kan mau diganti, dengar gitu ya. Bismillah nanti. Kemudian, "Oh gitu, boleh Bu ya?" "Ya boleh, karena duitmu dan sudah kau kasih apa istrimu." "Alhamdulillah." Dia mengucapkan alhamdulillah. Lalu kami tanya, "Pak, boleh tanya nih?" "Tanya apa Bu ya?" "Memangnya kenapa kalau istrimu tahu kalau kamu ngirim duit kepada ibumu?" "Bu ya, pernah suatu ketika aku transfer ketahuan." Masya Allah, cemberutnya seminggu. Dalam hati saya, itu jin pakai kerudung, pakai tudung kepala. Jin pakai mekena dia. Perempuan sampah, rusak keluarga. Tapi dengan kecerdasan hati, orang pasti paham. Hei para istri, jika suamimu adalah orang yang sangat baik dengan bapak ibunya, maka dia laki-laki soleh yang layak menitipkan benih di rahimmu. Tapi kalau dia laki-laki jahat, untuk apa dititipkan rahim di rahim? Paham mana ini? Hei para laki-laki yang soleh, jika istrimu seorang perempuan yang sangat baik dengan bapak ibunya dan saudaranya, dia wanita solehah yang layak engkau menitipkan benih di rahimnya. Coba kalau perempuan itu sama bapak ibunya jahat, mau titip rahim di rahim, mau titip benih mani di rahimnya, akan keluar penjahat-penjahat baru. Na'udzubillah. Pahami makna ini. Jadi tolonglah, ayo tolong menolong dalam rumah tangga. Adzan, bismillah. Adzan tepat waktu langsung dinaikkan adzannya. Nanti disambung. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Innaka ala Baik. Ini bukan kebiasaan kami, tapi ini kepentingan masjid ini, mohon diperhatikan. Mari kita punya andil di masjid mulia ini. Beruntung orang yang mewakafkan tanah, beruntung orang yang membangun, beruntung orang yang berpikir menghidupkan masjid. Karena apa? Biarpun sudah meninggal, semua yang sholat di sini pahalanya mengalir ke sana. Tolong, biarpun Anda tidak akan hari ini, tapi tolong setelah saat ini Anda berpikir. Tadi kami mendapat berita, di karpet ini perlu segera diganti. Dan bagi yang pernah menyumbang karpet ini, nanti akan digunakan untuk masjid yang lain atau itu kalaupun seandainya. Jadi kalau karpet begini, barang masjid itu kan tidak boleh dibagi-bagikan. Ini sekaligus fikihnya, nggak boleh dibagi-bagikan. Kalau bagi-bagikan harus menjamin. Tapi bolehnya apa? Ini dijual, dikembalikan lagi ke masjid. Nah dia harus ini. Tapi yang pernah membantu karpet ini pahalanya tetap mengalir supaya tidak gelisah ini. Jadi karpet ini diganti, yang belikan karpet dulu pahalanya tetap utuh. Bahkan pahala karpet yang baru akan mengalir kepada orang yang punya karpet yang pertama. Kenapa? Karpet yang kedua ada karena karpet yang pertama. Makanya jangan sedih yang pertama. Saya sampaikan dulu. Jadi jangan sampai karpet yang pertama, aduh karpetku dibuang, karpetku tak dipakai. Tidak, termasuk seandainya masjid ini dibongkar, diganti lebih bagus, yang membangun pertama adalah yang paling gede pahalanya. Pahalanya masjid setelahnya gede sebesar apapun kepada pembangun pertama. Yang kedua mendapatkannya. Dan sekarang kalau kita tidak bisa menjadi pembeli karpet yang pertama, ayo kita menjadi pembeli karpet yang kedua setelah ini. Bagi yang ada dari kocain bismillah karena Allah, agar setiap yang sholat mengalir pahalanya untuk kita.
Kemudian tidak cukup sampai di sini, mungkin ada ikon apa nomor ini biar disimpan, nanti tolonglah segera, jangan mengira esok hari, diniatkan ya aku berbuat baik, semoga kebaikanku untuk keluargaku biar harmonis indah, untuk anak-anakku yang lagi belajar, untuk usaha dan seterusnya. Bismillah. Ini untuk kepentingan masjid. Adapun kami di majelis kami memang biasanya tidak ada, cuman kami lihat ini kepentingan masjid. Bismillah. Ayo, gimana caranya? Kalau hari ini mungkin sedikit karena mungkin ke masjid tidak banyak mbaknya ringgit. Tapi setelah dari ini kami ingin dengar berita, nggak sampai seminggu sudah ada, sudah ganti karpetnya. Amin karena Allah. Tolong Bismillah karena Allah diniatkan. Silakan diatur. Kita sedang edarkan tabu bergerak dengan Bismillah. Hulurlah seikhlas yang boleh untuk kita cari jalan. Kita gunakan kapir yang kedua. Ustaz kata kapir yang pertama ini kita akan sedekah kepada surau-surau. Dah 2 surau hubungi saya, insya-Allah, dan kita akan teruskan sedekah dan barakah. Terima kasih. Teruskan Ustaz. Tapi lebih penting adalah setelah dari ini ya, mohon ikon kan nomor ikon nomor itu ada, tolong disimpan, nyimpen saja kayaknya beruntung. Tolong disampaikan. Karena nanti yang nggak punya ringgit jadi punya ringgit. Bisa disampaikan ikonnya. Mereka paham? Ngerti ada nomornya. Mereka tidak punya disebut. Nomor ikon, nomor apa kalau Indonesia rekening. Nomor ikon hotel. Bukan kita ada juga sediakan QR code dan juga account bank di mana yang kita yang nulis insya Allah yang nggak punya uang. Malam ini secara fizikalnya kita sediakan kutipan bergerak, dan kita juga ada medsos, dan kita ada e-poster dan sebagainya, dan kita masuk melalui account yaitu online. Terima kasih. Baik, bismillah. Mungkin pembahasan kajiannya insya Allah cukup sampai di sini. Kami akan buka tanya jawab ya, soalan apa yang mau disampaikan, dan tidak usah lama-lama atau sampai 8.30 tidaklah. Kita insya Allah dalam beberapa menit kemudian sudah sholat dan kami bisa kegiatan yang lain. Silakan mau ditanyakan. Silakan. Jika ada soalan boleh. Bismillah. Silakan. Kalau tidak berarti sudah masuk di hati, sudah cukup. Yang penting pulang dengan ibunya yang baik, dengan ayah yang baik. Itu tujuan kami, bukan pertanyaan. Ada soalan? Ibu-ibu yang solehah boleh tanya. Ibu-ibu mungkin ada soalan? Ibu sana, ibu ada. Ibu solehah, mau tanya? Itu ada. Ini. Satu perhatian kepada kereta, tuan punya kereta WWR 2145, lampu tak tutup, nanti bateri lemah. Soalan daripada saya, Ustaz. Soalan daripada saya. Baik, silakan. Saya juga adalah bekas guru. Begitu lama juga berkecimpung. Guru tidak ada bekasnya. Tadi Ustaz telah menyampaikan tentang derhaka halus. Derhaka halus. Pengalaman saya di sekolah, apabila kita mendidik, melatih membaca, mengira, membaca apa saja, istilah Melayunya benak, mungkin Ustaz paham. Sukar nak tembus. Adakah ini juga impak daripada derhaka halus? Silakan. Gimana maksudnya? Benak ni dia sukar nak terima ajar. Oh baik, Masya. Baik, makanya sebetulnya ada kajian sebelumnya juga, sebelum hari ini. Kerasnya hati itu bisa karena terbentuk oleh lingkungan yang kurang baik.
Bisa saja karena orang tuanya biasa dengan keras, melihat bapak ibunya suka cekcok, bapak ibunya tidak saling menghargai, sehingga yang ia pahami bahasanya hidup itu ya saling membangkang. Hidup itu tidak perlu mendengar. Ini kajian semalam. Makanya kami pastikan orang tua kasih contoh yang baik buat anak-anak. Sampai kami gambarkan sederhana sekali. Wahai para ibu yang solehah, bapak yang soleh, wudunya nanti dikasih waktu untuk wudu. Jadi kalau mau wudu bisa nanti ada waktu wudu. Bayangkan seorang anak lagi membuka kamar rumahnya, membuka pintu kamarnya, keluar dari kamar melihat ibunda sama ayahandanya di meja makan, lagi suap-suapan, lagi cubit-cubitan, lagi bersendau gurau. Seorang anak di saat melihat pemandangan sekejap mata, dia kembali ke kamar, dan dia kamar dia duduk sambil memejamkan mata. Masuk ke dalam dirinya banyak hal. Apa itu? Kekaguman kepada ayah ibundanya, penghormatan kepada ayah ibundanya, kesiapan untuk mendengar ayah ibundanya, kelembutan hati dalam dirinya. Dia nggak berani sama ibundanya. Kenapa? Kalau aku tak baik sama ibuku, ayahku pasti marah. Kalau aku tak baik sama ayahku, ibu pasti. Banyak hal masuk ke dalam dirinya hanya dari pemandangan sekejap keindahan pada orang tua. Sehingga dalam Islam itu tidak, kalau seandainya cekcok orang tua, iya ada dalam percekcok ada, tapi tidak boleh ditampakkan di depan anak. Itu meracuni sang anak. Sampai kan ada manajemen ribut di dalam Al-Quran. Al-Quran ada, kalau mau ribut ada disebutkan dalam Al-Quran. Kalau ada permasalahan dalam keluarga macam mana? Fa'iduhunna, kan itu Al-Quran, yang punya Al-Quran. Fa'iduhunna dan nasihati. Cuman nasihat biasanya panjang ceritanya, rame, dinasihati lagi, ya kan? Akan tapi kalau memang parah macam itu, wajuruhunna fil madaji, diamin pasanganmu. Jadi diamin pasangan tanpa bicara, tapi di mana? Fil madaji, di tempat tidur, di depan meja makan. Tetap kalau kita seperti tak ada apa-apa. Tetap sang istri menanakkan nasi, sang suami makan, kurang lebih seperti itu. Ya mungkin karena istri lagi marah, nasinya makan lebih banyak, gitu loh soalnya. Paling kurang lebih macam itulah. Dan suami tetap makan, soalnya nggak ada apa-apa. Tapi kalau sudah masuk kamar, pintu kamar dikunci, mulai ini. Cuman mulai ngapain? Wahjuruhunna fil madaji. Jadi biasakan nahan kalimat. Sebab kalau orang lagi marahan itu mulutnya kotor. Maka tahan, diam di kamar tidur. Diam saja kamar tidur, Masya Allah. Coba kira-kira kalau orang macam ni, ibu yang solehah, coba perhatikan. Di kamar tidur, pintu dikunci, lalu ibu sama suami diam dong. Suami ngadep ke sini lagi marah, istri ngadep ke sini lagi marah. Kira-kira bertahan berapa lama kira-kira? Baru 10 menit, 15 menit mungkin sang suami pura-pura melempar bantal gulingnya kelewat, atau kakinya pura nendang. Apa sih? Selesai, damai setelah itu. Jadi intinya apa? Jangan sampai ada caci maki, olok-olokan. Itu memperpanas suasana. Mau tidak mau, coba kalau di awal dia membalas olokan, caci-caci dibaca oleh seorang anak. Anak berkata, ayahku kucing, ibuku kambing. Tidak perlu dihormati. Nah, kekerasan hati itu dari keluarga. Termasuk kenapa anak suka berantem, main pukul di luar, bisa saja di rumah. Bisa saja seperti itu. Makanya, ayo kita buat rumah kita yang indah. Semalam sebetulnya itu topiknya. Sehingga setelah rumah itu indah, lembut, anak juga lembut. Pada akhirnya mudah untuk dihantarkan kepadanya kebenaran. Terus mungkin ada yang berkata, anak tidak bisa, anak keras dan sebagainya. Mohon maaf. Mungkin kita salah cara berbicara. Di samping kita ngomong kasar, tidak cukup. Kita ngomong lembut saja. Kita perlu berbicara dengan anak kita hari ini bukan sekedar dengan lesan yang lembut, akan tapi kita perlu bicara dengan kulit kita. Sentuhan. Apa sih salahnya kalau ngomong sama ini? Sayang, gimana? Apa sih? Oh, indah dengan anak. Hari ini orang tidak ngerti keindahan. Semuanya sibuk di rumah masing-masing dengan handphonenya tak ada komunikasi. Mana ada seorang ayah ngomong sama anaknya dengan pegang tangan, sayang gimana pelajarannya? Masya Allah. Dan dahsyat. Kita perlu membangun kelembutan hari ini. Ini pelajaran semalam sebetulnya.
Hanya kami ulang di sini. Tanya kerasnya hati bisa saja itu sebabnya. Oke. Tapi malam ini kita tidak boleh menyalahkan orang tua. Kan mengatakan, oh gara-gara bapak saya makanya saya keras begini. Nah ini nasib masuk neraka kok mau? Ya jangan. Oke, bapakmu telah salah mendidikmu, bapakmu kasar, ibumu kasar, semuanya kasar. Kamu tidak boleh kasar. Sekarang berubah hari ini. Maka kesadaran dong akan neraka, akan hukuman Allah, banyak merenung. Durhaka kepada orang tua, petaka di dunia dan di akhirat. Nah, kalau bicara tentang tadi masalah orang tidak bisa terima, itu proses panjang pembersihan hati. Ini perlu diantaranya banyak berzikir, menyebut nama Allah, merenung. Nah, tidak cukup hanya sekedar, wah harus bersih hati, nggak bisa. Kamu harus bisa sabar, nggak bisa. Termasuk lingkungan tadi sangat membantu. Kalau kita duduk dengan ustadz yang lembut, kita akan lembut. Kalau kita duduk dengan kawan yang lembut hati, akan lembut. Karena itu ada hubungannya dengan watak. Watak itu mencuri watak yang lain. Kalau ada orang watak kasar di rumah kita, kita akan mencuri watak tersebut. At-tabi'ah atau sifat tabi'ah. Katanya watak itu mencuri. Watak itu apa sih? Karakter. Karakter itu mencuri. Kalau kita duduk sama orang keras kita. Tapi kalau duduk dengan orang lembut, ke bawah kelembutan, maka jadikan rumahmu lembut dan indah. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kemudian setelah itu, jangan menyerah. Kalau bapakku nggak benar, berarti harus tidak benar. Lah kok bapakmu tuh salah? Tapi bukan berarti kamu harus salah dong. Saya akan menjadi orang beda. Kan tadi disebutkan ada contoh, bapak ibunya jelek tapi anaknya jadi baik. Bisa saja anak inilah yang akan mengangkat orang tuanya pada suatu ketika nanti. Kurang lebih seperti itu. Cukup? Baik. Ada lagi soalan? Ya. Satu lagi cukup insya Allah. Sebelum itu saya perkenalkan wakil daripada konsulat Masya Allah. Indonesia di Pulau Pinang. Siapa nama Bapak? Safaat Ghafur. Terima kasih, selamat datang. Masya Allah, makasih. Okay, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya Buya berkenaan dengan isteri dan ibu. Dengan siapakah saya Isteri? Gimana? Isteri dan ibu. Istri dari ibu. Dan ibu, ya. Isteri bersama ibu, soalan saya. Istri bersama ibu. Okey, soalan saya, dengan siapakah saya patut tinggal, isteri atau ibu? Tinggal serumah, isteri atau ibu? Kerana sekarang isteri saya dan ibu saya mereka berjauhan. So dengan siapa saya perlu tinggal bersama satu rumah? Tapi dua-duanya tak ada masalah kan? Isteri saya agak beremosi lah sebab saya sekarang tinggal dengan isteri saya dan berjauhan dengan ibu saya. Istri mendengar pengajian hari ini tidak? Tak, dia ada di rumah. Sayang, saya dengar soal terselesaikan. Baik. Anda sebagai seorang suami punya kewajiban untuk bisa menjadikan istri Anda menjadi baik tentunya. Tentunya dengan kelembutan. Jangan dipaksa dia untuk dekat dengan ibunda. Karena kalau lagi hati tidak enak malah semakin jauh. Akan tapi beri contoh barangkali. Dia punya ayah atau ibu. Punya ibu, mertua ada. Baiklah dengan mertua sebaik-baiknya. Dia akan meniru nanti pada akhirnya. Kasih contoh dulu. Baiklah Anda dengan mertua sebaik-baiknya. Kalau sudah ada mertua bicara, langsung lompat datang mertua dan sebagainya. Tampakkan dan kasih tahu, aku harus begini karena ini mertuaku. Dia mikir. Kasih contoh yang baik dulu. Kemudian nasihat tidak sah. Karena apa? Yang dihormati ibuku, dia nggak akan mendengar. Itu kan ibumu kan gitu. Akan tapi kasih contoh. Dia akan paham, yakin. Dia bukan orang jelek. Hanya mungkin itu tadi, mohon maaf, Anda belum pernah memberi contoh yang tepat. Satu, anggap saja, baik semuanya, mana yang lebih utama, maka aku harus dengan ibuku atau dengan istriku. Jika memang suasana tidak nyaman, jangan dikumpulkan. Jangan dipaksa, karena bisa jadi ibu Anda tidak nyaman dan istri Anda tidak nyaman. Akan tapi nanti jadikan zurhibban tasabbuban, jarang ketemu barangkali tambah cinta.
Akan tapi pesan pada ibu, mama mau kirim apa ke menantu nih? Kirim kue. Istri, sayang, aku mau ke Umi, mau kirim apa? Terus kita jadi penyambung. Kalaupun tidak ada, kita pura-pura bawa kue. Umi dari mantu nih, Dek, aku beli kue ya. Dia nggak ngerti untuk apa. Kalau ngerti untuk ibunya mungkin kali ke ibunda. Umi, ini ada kue dari mantu tercinta. Akan tumbuh di hatinya kecintaan suatu ketika nanti. Jarang bertemu, biarkan. Jadi mempertemukan tidak harus, karena belum tentu watak yang berbeda. Ini baik-baik belum tentu bisa jajar. Ibunda Anda baik pasti cinta Anda, istri Anda cinta Anda, tapi bisa dipertemukan belum tentu. Jangan terlalu idealis, jangan terlalu maksakan, tidak. Lalu bagaimana? Ya Anda bisa kedua-duanya. Kecuali ibunda Anda sangat membutuhkan bantuan kepada Anda, nanti Anda diskusi kepada suami istri. Di rumah ada ibu, ada yang nemeni. Alhamdulillah, tapi jangan sampai tidak sering kunjung kepada beliau selagi masih bisa. Nah, kalau masalah tinggal tidak harus, bahkan ini bisa jadi malah menyiksa kalau kita paksakan sebelum hatinya bertemu. Ada sebagian kamu itu tidak patuh pada suami, kamu harus kepada ibu, ini ibuku loh ya. Nggak bisa, tambah jauh itu. Berarti Anda tidak cerdas dong. Ambil hatinya. Jadi kalau bahasa sederhananya, penuhi hatinya dengan kebaikanmu, maka dia akan mendengar omonganmu. Jadi sudahlah, istri baiki saja, urusan mertuamu, ibunya dibaiki, nanti dia akan tersentuh hatinya. Tentu yang mendengar nasihat ya, tapi nasihat yang sifatnya menyuruh untuk menghormati ibuku itu tidak berlaku. Tolong hormati ibuku, kau ngerti tidak itu ibuku? Nggak bisa. Dia menghormatinya pura-pura saja karena kita marahi. Akan tapi kalau kita beri contoh, dahsyat. Uswatun hasanah. Orang itu seperti itu. Dan jangan katakan istrimu tidak baik, biarpun hari ini belum baik sama ibundanya, ibunda Anda, berarti Anda yang salah. Salahkan diri Anda dan akan ketemu. Kasih contoh yang baik. Insya Allah semuanya akan baik. Kemudian kami tutup dengan, aku baru sadar bahwasanya berbakti pada orang tua itu penting banget hari ini. Akan tetapi sudah telat nih. Ibuku sudah wafat. Ibuku sudah tidak ada, ayahku tidak ada. Ini gimana? Macam mana nih aku mau berbakti? Selagi nyawa ada masih dikandung, ada nyawa dari kandung badan kita, maka masih ada kesempatan kita untuk berbakti pada orang tua. Untuk berbakti pada orang tua yang telah meninggal dunia, ada 3 hal. Yang pertama adalah, jangan Anda berdoa kecuali orang tua Anda bawa dalam doa Anda. Saya kalau tidak doa untuk ibu saya setiap sholat sekali saja kayaknya sudah 2 rakaat saya. Jangankan setiap sholat sunnah. Makanya kita wajibkan anak-anak membiasakan dia untuk ingat ibundanya, ayahandanya setiap habis sholat dalam fatihah-fatihahnya. Kadang kita doa panjang lebar, tapi ibundanya dilupakan, ayahandanya dilupakan. Doa toh. Dan doa untuk orang tua yang telah meninggal dunia, yang hidup juga harus ingat, apalagi yang meninggal. Doa untuk orang tua meninggal dunia gak banyak. Allahumma firlaha warhamha firlahu warhamhu, ampuni dan kasih sayang, itu toh. Tapi ingat dengan penuh kesadaran, ya Allah ampuni orang tuaku barangkali ada salah, berikan kasih sayang, beres. Ingat yang pertama. Yang kedua, jika ada rezeki, kalau Anda pernah merasa bersalah, pengen tobat, benar nih tobatnya, tobat bohongan atau tobat benar nih? Benar, saya nyesel ibu saya sudah meninggal. Ada yang benar. Sekarang dapat berapa ringgit 1 bulan? 2.000 ringgit. Oke. Gajimu 2.000 ringgit. Kalau seandainya ibumu bangun minta uang dari gajimu, kau kasih berapa? Mungkin hari ini ngomong 1.000 ringgit. Iya, karena ibumu sudah wafat. Kamu yakin tidak akan bangkit dia? Yang benar nih, nggak usah ngomong asal. Berapa akan beri? Mana tandamu kalau itu memang ingin berbakti pada ibunda yang telah wafat, ayah yang telah wafat? Sudah, pastikan. Potong dari rezekimu. Kalau punya perusahaan, pastikan ada bagian untuk ibuku. Pastikan hari ini. Hari ini karpet mau ini ada pembuatan kelebihan karpet. Anda sisihkan rezeki Anda. Biar saya cukupi karpet di sini. Lalu aku berikan ibundaku. Akan dikirim nanti. Maka pahalanya akan nyampe kepada ibunda. Nah,
Yang kedua, cara berbakti pada orang tua adalah potong rizkimu dan dikirimkan kepada orang tua melalui masjid, fakir miskin, sedekah kepada sanak kerabat saudara. Anda berikan diniat untuk orang tua. Ini caranya. Makanya kalau semakin gede banyak duitnya banyak, ya banyak dong. Karena saya menyesal, saya itu tobat, saya pengen berbakti biar semakin berkah hidupku. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, termasuk yang kedua nanti bisa dikembangkan. Kalau Anda baca Al-Quran, jangan lupa setelah khataman ya Allah sampaikan pahalanya kepada ibunda ayahanda. Cuman urusan amal ibadah ini, kalau kita fokus ke situ jadi pelit nanti. Maka saya fokus hanya urusan dunia saja tadi. Urusan ibadah itu adalah bab menghadiahkan pahala. Ini adalah setelah saya baca Al-Quran ya Allah jadikan pahalanya kepada orang tua. Cuman hari ini kita bicara tentang dunia saja. Dapat rezeki, gaji, potong setiap bulan, setiap saya dapat keuntungan, aku tidak boleh lupa kepada ibuku. Kalau memang Anda punya bekti, nggak pakai disuruh. Tanda dibuktikan halus dari hati, bukan basa-basi, bukan pura-pura. Yang ketiga adalah tanda baktimu. Kalau ingin bakti pada orang tuamu adalah baikilah orang yang dibaiki oleh orang tuamu. Dalam sabda Nabi, min amaril birri silatuti abi. Bekti yang sangat bekti pada orang tua adalah nyambung silaturahmi ayah ibumu. Contohnya, jika ibundamu dulu setiap hari raya Idul Fitri ngasih hadiah kepada ibu yang di sana, tolong lanjutkan. Jika ayahmu setiap hari raya korban menyembelih kambing untuk di sana, lanjutkan. Jadi kebaikan orang tuamu tolong lanjutkan. Baikilah orang yang dibaiki oleh orang tuamu. Lalu siapakah kira-kira yang paling dibaiki oleh orang tua kita? Coba. Kadang tidak sadar di sini. Ini insya Allah topik selanjutnya, tidak tahu kita di Penang mana ini ada. Habis itu kita ke keluarga. Di mana? Kedah. Besok malam di Kedah. Oh jauh Kedah. Setelah Kedah nggak ada di sini lagi. Ada akhirat di mana? Bukit Tajam. Tempatnya Syekh. Hari malam Ahad. Hari Ahad. Besok malam di Kedah. Besok malam di Kedah. Besok malamnya lagi malam Ahad di Hari Sabtu di Bayar Lepas The Love Hotel. di hotel Sabtu pagi siang. Sabtu malam. Sabtu malam di hotel. Ya. Dan Terus hari Ahad di Masjid Daerah. Ahad malam Senin. Ya, Ahad Malaysia di Masjid Daerah Bandar Perdana Bukit Tajam. Oh, Dan hari terakhir di Kuala Kangsar. masih silsilah karena ingin ada silsilah supaya ada yang mau nyambung. Nah, insya Allah nanti masalah keluarga penting sekali. Anda tiba-tiba rindu untuk bersilaturahmi pada akhirnya. Siapakah orang yang paling dibaiki oleh orang tua? Jawabnya adalah anak-anak dari orang tuamu. Siapa dia? Saudara. Lu inilah petaka. Banyak orang setelah bapak ibunya meninggal, dia durhaka terang-terangan, bukan halus lagi. Bagaimana caranya? Berebut peninggalan, berebut waris. Itu ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Wah, serem nih. Makanya kalau abah ayahmu wafat, ibumu wafat, jadikan adikmu adalah seperti anakmu, muliakan dia. Abangmu seperti ibundamu dan ayahandamu. Nyakiti mereka, nyakiti ibunda. Kadang-kadang na'udzubillah berebut waris, ada berebut waris. Bahkan kadang kalau sudah berebut waris, kadang orang yang paling alim, paling kaya berebut waris, bolak-balik umrah. Itu namanya neraka lewat Mekah. Ada tuh. Makanya yang ketiga cara berbakti kepada orang tua adalah baik-baiklah kepada orang yang dibaiki oleh orang tuamu. Siapa mereka? Saudara. Jangan sakiti saudaramu. Awas, hati-hati. Kalau mereka bikin kesel, tidak boleh. Itu anak ibuku, itu anak ayahku. Termasuk diantaranya nanti perbedaan ibu, perbedaan ayah, itu saudaramu. Ayah setelah ibu meninggal nikah lagi, punya anak, seolah-olah anaknya ayah bukan anak. Beda ibu saja jadi musuhan. Hati-hati. Apalagi mohon maaf yang masih ada suami istrinya dua macam-macam. Ini setannya main di situ, senang setan. Sehingga ibu yang pertama melarang anaknya bertemu dengan saudaranya yang seayah. Macam-macam. Ini pembahasan panjang lebar. Ya, Anda cemburu, Anda tak suka dengan madu Anda, oke. Tapi anaknya madu Anda, anaknya suamimu, ini adalah bab lain.
Kalau tidak dicermati ternyata setan main di sini. Makanya saya itu senang mencari-cari mana sih yang suka dijadikan mainan setan itu. Selalu saya hadirkan itu. Setan suka main di situ, suara main di situ, saya hadirkan. Supaya ada kesadaran bahasanya saya harus lawan itu setan. Insya Allah. Oke, jadi kalau ayah ibunda wafat, tolong adikmu, saudaramu, jangan sakiti. Pamanmu, perhatikan mereka. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang dibaiki oleh orang tuamu. Jika engkau bisa baik kepada mereka, maka itulah bekti. Mari kita tutup dengan doa. Dan kami sudah sholat isya, dan kebetulan kami ingin ada kegiatan yang lain. Nanti kami setelah ini kami langsung mengadakan perjalanan. Minta maaf. Insya Allah jadi habis kami tidak ikut sholat di sini karena sudah sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibina sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan kami anak-anak yang bisa berbakti pada orang tua kami. Ya Allah, jadikan kami anak-anak yang bisa berbakti pada orang tua kami, dan jadikan anak-anak kami menjadi anak yang bisa berbakti pada kami sebagai orang tua mereka. Jauhkan kami dari durhaka kepada orang tua. Ya Allah, ampuni kedurhakaan kami Allah. Kami ya Allah, orang tua kami yang kami saksikan, kami lihat semakin hari semakin sepuh, semakin tua. Tubuh mulai membungkuk, jalan tertatih-tatih, rambut memutih, pandangan kabur, kulit keriput. Kadang kami masih membentak mereka. Kadang kami masih mengangkat suara kepada mereka. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Itu orang tua kami yang kami pandang saat ini ya Allah, ibunda kami, ayahanda kami ya Allah yang masih hidup itu ya Allah. Mereka sudah sepuh, sudah tua, tapi kami sering ngomong kasar, kami kurang peduli kepada mereka. Ampuni kami dan jadikan setelah ini kami peduli kepada mereka ya Allah. Dan mereka ya Allah yang punya orang tua sudah mendahului, mereka sudah wafat, kami mohon ampuni, angkat derajat mereka, muliakan mereka. Kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari durhaka halus kepada orang tua kami ya Allah. Bimbing kami, mudahkan kami untuk berbakti pada orang tua kami ya Allah. Kami ingin hidup kami bahagia di dunia dan bahagia kelak di surga. Dan kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah, agar hidup kami indah dalam keluarga kami, sehingga rumah kami rumah yang layak untuk tumbuhnya anak-anak kami dengan baik ya Allah. Jauhkan kami dari percekcokan dan perselisihan di rumah tangga kami. Kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang hadir di sini ada suami atau istri yang sering cekcok dengan pasangannya, sering caci maki dan olok, kami mohon lembutkan hati mereka, berikan kesadaran kepada mereka malam ini Allah, sehingga setelah ini hidup mereka semakin indah, sehingga jadi suri teladan yang baik bagi anak-anak mereka. Dan kami mohon ya Allah, anak-anak kami, jaga mereka, muliakan mereka ya Allah. Jauhkan mereka dari sebab kehinaan, jauhkan kami semua dari sebab kehinaan, jauhkan kami dari meninggalkan salat, jauhkan kami dari minuman keras, jauhkan kami dari riba, jauhkan kami dari judi, dan jauhkan kami ya Allah dari zina yang hina dan kau hinakan itu ya Allah, yang saat ini begitu mudah ada hamba-hambamu kebelasan dalam hina dan busuknya zina ya Allah. Kami mohon ya Allah, jika ada di antara kami ya Allah ada yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran, bencikan kepada zina, tutup aibnya ya Allah di dunia sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aibnya di akhirat sehingga di akhirat tidak kau hukum. Ampuni mereka, bencikan kepada zina dan bukakan pintu halal untuknya ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari zina yang busuk dan hina itu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal darimu ya Allah. Halal di mata kami, halal di telinga kami, halal di lisan kami. Ampuni dosa mata kami yang sering melihat yang haram. Dari mata inilah hati kami rusak, dari mata inilah akhlak kami rusak ya Allah, dari telinga inilah akhlak kami rusak. Maka ampuni dosa mata kami, telinga kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami dari memutus tali persaudaraan gara-gara rebutan warisan yang saat ini sering terjadi, kakak adik bermusuhan ya Allah. Sementara berebut waris adalah durhaka, sementara berebut waris termasuk durhaka ke orang tua. Kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari memutus tali persaudaraan karena warisan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, berkatilah kami semua ya Allah, berkatilah hati kami, keluarga kami, rumah kami, usaha kami, jalan-jalan kami, kendaraan kami, sekolah-sekolah kami, dan semua anak-anak kami ya Allah. Dan kami mohon berikan kepada
berikan kebaikan kepada semua yang telah ikut andil dalam wujudkan masjid mulia ini ya Allah, yang mewakafkan tanah, yang membangun di atasnya dan yang memakmurkannya, yang menghidupkannya. Dan ya Allah, jadikan kami berjuang di masjid ini ya Allah, jadikan kami berjuang di masjid ini ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jangan tinggalkan kami. Kami mohon ya Allah, ampuni kami semua. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari fitnah, kebencian, kedengkian dan dendam di antara kami ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang menyakiti kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami, menfitnah kami, menggunjing kami mohon ampuni mereka, jangan hukum mereka ya Allah. Kami tidak rela jika ada orang masuk neraka karena berbuat zalim kepada kami. Kami ingin jadi orang yang mudah memaafkan. Jangan sisakan dendam di hati kami. Kami tidak ingin tersiksa dengan dendam itu. Kami ingin jadi orang yang lapang hati. Dan kami mohon yang sempit rezeki, lapangkan dengan rezeki yang halal berberkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan dalam membayar hutang-hutang kami. Yang sudah punya hajat untuk menikah dan belum menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Assalamualaikum.